Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini kayak kaset rusak ya menyapanya, tapi memang itu yang saya kira selalu doa kami untuk Anda semua. Selamat datang kembali dalam perbincangan di dapur redaksi Forum News Network, membaca berita di balik berita, off the record Forum News Network FNN. Bersama saya Hirsun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda, dan kaset rusak itu justru yang menandakan kita sehat, Mas Hersu. Oke. Iya. Ini bukan katanya nggak kreatif amat sih, sapaannya masuk terus begitu aja. Untung belum nggak ada yang protes sih. Saya kira karena namanya doa gitu ya Mbak ya. Oke, mari kita bicara apa saja. Kita bikin list dulu. Nanti kita akan bahas apa topik-topik apa saja menurut kita itu topik unggulan. Tapi saya usul nih ya, mudah-mudahan para viewer kita juga sepakat itu. Ini ada pembangkangan ya dari Gibran terhadap Pak Jokowi. Sebenarnya bukan, kalau kita nanti bicarakan ujung-ujungnya sebenarnya bukan Pak Jokowi lah. Itu ada kepentingan besar di belakang Pak Jokowi soal mobil listrik ya Mbak. Menurut saya sih usul itu topik yang menarik. Gimana kalau menurut Mbak Agi, menarik nggak itu topik itu? Menarik banget sih Mas Hersu. Menarik banget ya. Iya. Apalagi kalau sebenarnya dia ternyata punya prioritas lain gitu ya. Yes. Di balik kenapa dia membangkang tersebut. Ya. Saya kira itu saya usul itu jelas jatuh jadi topik yang menarik. Terus kemudian besok itu soal Kanjuruhan, Pak Mahfud kalau nggak salah bicara soal Kanjuruhan ya. Besok itu soal apa sih Kanjuruhan? Jadi besok akan ada pengumuman dari Komnas HAM ya. Karena itu kan akan dikategorikan termasuk pelanggaran HAM ringan, berat, atau seperti apa begitu. Yang kira-kira kalau pelanggaran berat kan tentunya itu akan bisa diproses begitu. Dan Pak Mahfud dikritik ya bahwa katanya belum satu pun rekomendasi dari TGIPF itu yang dieksekusi di pemerintah, tapi kata Pak Mahfud semuanya udah dijalankan gitu ya. Ini kan soal perspektif ya yang berbeda lah gitu melihat ini. Nah, memang termasuk kan soal pengunduran diri dari Iwan Bule itu juga sampai sekarang kan belum terwujud kan gitu. Itu kan jelas rekomendasi dari TGIPF. Nah, itu menarik juga. Nah, apalagi yang di luar itu yang menurut Anda cukup kuat? Ya, ini ada, tapi lagi-lagi ini soal buzzer ya. Tapi ya memang ini karena ampun deh. Oke lagi. Dan pasti buzzernya yang itu lagi kan? Ya, itu lagi Mas Hersu, karena kan memang tugasnya seperti itu begitu ya. Nah, ini adalah soal buzzer. Kalau ini kaset rusak betul yang ini, saya kira ya. Iya, kaset rusak ini dari setelah walaupun dia sudah di depak gitu, atau kata dia sih dia mundur gitu ya dari ketua umum Ganjaris gitu, tapi ya akhirnya ngebuzzer dengan seperti itu, dan kali ini yang menjadi sasarannya adalah Ustadz Khalid Basalamah begitu. Ini Ustadz Salafi ini ya. Iya, Ustadz Salafi loh, padahal apa dia tidak tahu konsep dari Salafi ya Mas Hersu. Iya. Dan tapi yang ramai juga saya kira kalau ketika ngomongin Salafi dan Wahabi, yang keputusan dari PBNU menganulir usulan dari lembaga dakwah NU soal pemerintah untuk melarang Wahabi dari Indonesia gitu kan. Bahkan kemudian kacaunya Wahabi juga dikelompokkan dengan Hijrah Fest gitu. Hijab Fest juga masuk dalam kelompok yang ingin dilarang. Ini kan saya jadi garuk-garuk kepala bingung juga nih. Ini gimana ceritanya? Sampai muncul gerakan semacam itu gitu ya. Iya, betul. Dan untungnya menariknya PBNU kemudian berbeda ya pendekatannya PBNU kali ini, beda dengan sebelumnya kan. Kalau zaman Pak Agil Sirot kan keras banget dengan kelompok Wahabi ini. Padahal beliau itu kalau lihat sejarahnya Pak Said Agil itu kan alumni dari Madinah kan. Iya, betul Mas Hersu. Ini soal kayak Hijrah Fest atau juga soal ini kan sebenarnya ada hubungannya dengan memajukan ekonomi Indonesia gitu, dan itu yang hijrah itu artinya adalah salah satu yang disentuh oleh hijrah adalah soal berpakaian ya. Dalam soal berpakaian ini, dan ini banyak sekali pengusahanya yang tumbuh dari Indonesia Mas Hersu. Dan sebenarnya ini jangan dianggap main-main loh kan, sebenarnya kan pemerintah kan juga punya program bahwa Indonesia itu jadi kiblat busana muslim ya. Iya, programnya Pak Ma'ruf Amin itu. Iya, itu jangan dianggap sederhana, itu bisa menggerakkan ekonomi yang luar biasa besar dan potensinya segede ya. Potensinya besar sekali ya. Sangat besar sekali Mas Hersu, makanya sampai terus kemudian ada festival gitu kan di luar, dan kemudian kita menjadi punya booth besar di sana, dan kemudian penjualannya juga bagus, dan banyak sekali pelakunya ini, dan mungkin dari kalangan NU juga pelakunya juga ada. Iya, dan
ini kan sebenarnya, tapi kadang-kadang orang sudah a priori duluan sih ya, jadinya ngelihatnya dari sudut pandang yang negatif terus gitu ya. Nah itu saya kira juga menarik untuk bicarakan. Terus apa lagi? Saya kira cukup ya. Ada yang lain yang Anda masih mau bahas soal Sambo, soal bagaimana kabar? Iya. Soal Sambo ya, walau bagaimanapun ini tetap menarik ya Mas Hersu ya, karena dari situ kan kemudian banyak sekali terungkap. Apalagi kemarin adalah pertama kalinya bertemu dari orang tua Yosua dengan kedua, jadi dengan pasangan Sambo dan istrinya, berbagai mimik muka, terus kemudian apa yang digali, terus kemudian pertanyaan dari pengacara mereka kepada orang tua Sambo, terus kemudian orang tuanya Yosua maksudnya. Dari orang tua Yosua. Kalau kemarin ditanyakan oleh hakim adalah soal betul tidak anak keempat itu adalah anak kandung begitu kan ya, dan kemudian oleh Susi dikatakan bahwa iya itu anak dari Ibu Putri begitu, dan kemudian ternyata menurut ajudan menjelaskan bahwa itu bukan anak dari Ibu Putri, itu adalah anak adopsi, dan sesudah itu langsung Susi menganulir keterangan dia yang sebelumnya, dicabut dia keterangannya. Dan hari ini rupanya itu seperti berbalas pantun gitu ya, dengan cara mengorek, yaitu dari pengacara dari Verdi Sambo, yaitu mengorek bagaimana hubungan suami istri antara ibu dari Yosua dan bapak Yosua, apakah mereka serumah terus begitu, apakah yang satu ada di Sumatera Utara dan yang satu ada di Jambi begitu, dan tapi akhirnya menolak untuk menjawab kan. Apa hubungannya? Iya, karena apa hubungannya? Tapi sepertinya itu memang menujunya ke situ, Mas Hersu, ya, soal yang privacy dihubungkan. Dan bahkan kalau yang jelas di situ pengacara dari Ibu Putri itu mencoba mendiskreditkan Yosua gitu ya, bahwa Yosua punya pacar lain di selain Vera gitu, dan suka ke klub malam dan sebagainya. Kok masih tega ya gitu ya dalam situasi semacam itu, masih mencoba mungkin yang orang sudah mati. Kalau kita kan sebenarnya kita diajarin untuk menutup aib orang lain gitu ya Mbak, apalagi orang yang sudah meninggal ya. Kalau orang sudah meninggal ya sudah selesai gitu. Saya nggak tahu ini, mungkin demi membela klien harus melakukan semacam itu. Iya betul. Kalau kita melihat seperti kemarin juga ketika ditanyakan apakah ini anak keempat tersebut adalah anak kandung dari Ibu Putri ataukah tidak begitu. Rupanya terus kemudian ada keterangan juga yang pengamat yang mengatakan itu sepertinya karena sebelumnya hakim selalu mengatakan kamu bohong, tapi untuk keterangan yang lain gitu. Nah, untuk keterangan yang lain adalah sesuatu yang mungkin faktualnya antara ini berbohong atau tidak, tapi karena dia muter-muter, jadi hakim menilai bahwa ini si Susi ini kesaksiannya bohong. Kemudian itu dibuktikan dengan lewat menanyakan sesuatu yang memang sudah pasti dipegang oleh hakim, yaitu bahwa anak keempat itu adalah hasil adopsi begitu. Dan dengan dia mengatakan bahwa itu adalah anaknya Putri, hakim menjadi semakin yakin. Rupanya itu hanya untuk yakinkan begitu bahwa. Saya berharap gitu, karena kemarin kan Susi itu kan tampilannya pakai jilbab gitu ya. Dan kita kemarin juga bahas gitu, apa mendadak muslim, atau saya berharap sih dia termasuk yang kelompok hijrah gitulah ya. Dia tiba-tiba menggunakan jilbab selama, karena foto-foto lama dia, foto-foto dia bersama dengan keluarga Pak Verdi Sambo itu nggak menggunakan jilbab kan gitu ya. Iya betul Mas Ersu. Ya, banyak sekali sih yang terkuak, menarik ya. Jadi kalau seandainya kita ingin menyelami, oh ini hubungannya seperti ini ya akhirnya begitu. Ya memang skenario itu masih terus berusaha dihidupkan sih kalau saya melihat begitu Mas Ersu. Walau bagaimanapun tetap harus dibangun skenario itu, sampai kemudian hakim juga mengatakan bahwa kok Ibu Susi ini diangkat-angkat terus ya gitu. Memang dia sakit apa begitu, kok ini diangkat. Ibu Putri maksudnya. Maaf, ya. Ibu Putri itu kok diangkat-angkat terus pada saat kesaksian dari ART Susi tersebut begitu. Dan kemudian ketika ditanyakan, Susi juga mengatakan bahwa ternyata tidak sakit pada waktu di Magelang itu, kesaksiannya tidak sakit gitu. Jadi ini memang lucu. Saya sendiri pun senang melihat itu loh Mas Ersu, karena jadi ketawa gitu. Apalagi hakim kalau menanyakan kenapa Ibu Putri ini kok diangkat-angkat, kan saya langsung membayangkan orang yang kecil saja diangkat berat, apalagi Ibu Putri ini kan tinggi besar begitu ya, diangkat tuh bagaimana ceritanya, apalagi diangkat ke lantai 2 gitu. Ini ceritanya jadi memang wajar kalau hakim kemudian curiga begitu. Ya. Oke. Mari kita mulai. Tadi itu appetizer ya. Belum. Mari kita mulai dari mana? Dari Gibran ya. Ini saya kira ini menarik ya, berkaitan perkembangan mobil listrik ini Mbak ya, mulai kasusnya ya. Tapi sebelum kita ngomong ini, saya ingin memberikan konteks sedikit ya, karena ini Gibran ini kaitannya dia menolak
kewajiban ya dari pemerintah untuk pengadaan mobil listrik untuk para pejabat itu ya Mbak ya, kan di situ ya, yang ditolak oleh Gibran. Ini sebenarnya bukan pertama kali loh Gibran menolak kebijakan dari Pak pemerintah itu. Ingat pada waktu ya yang saya 3 periode misalnya, dia sendiri juga pernah waktu itu bilang bahwa dia mau ikut kalau ada di Solo ada unjuk rasa 3 periode dia mau ikut gitu ya. Terus apalagi ya soal BBM, kalau ada mau unjuk rasa menolak BBM juga silahkan gitu. Nah yang ini terakhir menurut saya menariknya bukan karena tidak berkaitan hanya Pak Jokowi sebenarnya soal mobil listrik ini. Kan kita tahu kalau nggak salah Tempo ya pernah yang mengungkap bahwa 2 orang dekatnya Pak Jokowi itu langsung berkepentingan dengan pengadaan mobil listrik ini. Yang pertama Pak Luhut tentu saja, yang kedua Pak Muldoko, kan Pak Muldoko juga tentang mobil listrik itu. Jadi menurut saya ini menarik itu. Gimana itu Mbak Agi? Iya, jadi mobil listrik ini kan memang impres ya, ini berdasarkan impres, instruksi Presiden nomor 7 kalau tidak salah, tahun ini juga baru aja dikeluarkan bulan September lalu begitu. Dan ini juga sesuatu proyek sangat besar ya Mas Yesu, karena ini anggarannya kan dari negara, ini perubahan dari mobil konvensional kemudian harus diubah menjadi mobil listrik secara bertahap. Dan ini harus dilakukan oleh semua instansi pemerintah begitu, yang nilainya atau jumlah mobilnya itu sekitar 189 unit, 189.000 unit. Nah, kalau menurut Mas Gibran ini kan per unitnya saja nilainya itu yang paling murah itu sekitar 800 juta. Jadi kan berarti memang di atas 800 juta itu bukan nilai yang murah begitu ya untuk sebuah kalau seandainya itu dibiayai oleh negara, kita bisa mengalihkan dari 800 juta dikalikan 189.000 unit walaupun itu dilakukan secara bertahap. Nah, yang kemudian orang bertanya, ini proyek siapa? Siapa yang mengerjakan? Kalau kita belum bisa membangun atau membuat mobil listrik sendiri begitu kan, ini artinya mobil listrik itu adalah akan diimpor gitu ya untuk sementara, walaupun kita sudah mulai membangun manufakturnya kalau tidak salah yang diresmikan waktu itu di Batang ya Mas Hersu, di Jawa Tengah, yang diresmikan Batang ya, Batang itu Jawa Tengah, yang itu kan Hyundai juga ya kalau nggak salah yang di sana kemarin nggak ya? Iya betul Mas Hersu. Jadi ini memang saling berkaitan begitu, dan kemudian inilah yang sering dikatakan oleh Pak Luhut begitu ya, bahwa kita dan juga Pak Jokowi juga tentunya, karena Pak Jokowi kan ingin untuk IKN saja harus smart city. Smart city artinya mobil konvensional sudah nggak boleh masuk sana menurut Pak Jokowi. Jadi nanti di sana adalah semua mobil yang tidak memiliki polusi begitu ya. Kalau masih berbahan bakar BBM itu kan masih mengeluarkan polusi. Jadi semuanya yang berbau green gitu kan, green energi begitu. Nah, ini yang kemudian menariknya adalah Mas Gibran ini mengatakan bahwa lebih baik bangun pasar gitu ya, lebih baik bangun pasar yang bermanfaat. Karena sebenarnya ini infrastrukturnya kan juga belum ini Mbak, belum memadai kalau dipaksakan kan soal mobil listrik ini. Saya kira gini, soal mobil listrik saya kira kita sepakat ya, ke depan memang eranya kan semacam itu gitu. Tapi bukan cara seperti ini gitu, dipaksakan semacam ini. Ini kan kita ingat jadi dulu ini kan kayak dejavu saja kita dengan zaman Pak Harto, mobil Timor ya, pada waktu itu juga gitu. Dan itu juga Korea loh, mobil Timor itu waktu itu asalnya dari Korea. Kalau nggak merek apa ya waktu itu? Kia ya. Oh Kia ya. Itu kan juga cuma diganti mereknya aja gitu, dan itu kemudian di mobil nasional. Saya kira nanti bonusnya juga sama, cuman sekarang ini listrik gitu, karena yang diajak kerjasama kan juga sekarang Hyundai ya kalau untuk listrik. Ya. Jadi sebenarnya musimnya berganti gitu, tapi modusnya tetap sama aja gitu ya. Iya, nah selain Pak Luhut juga Pak Muldoko kalau tidak salah ya Mas Usul. Iya, yang melakukan investigasi mendalam ini adalah Tempo dan Detik, saya kalau tidak salah saya sudah membaca itu. Dan kemudian Detik sempat mendalam ya soal itu proyek mobil listrik Detik X ya. Dan kemudian kalau saya sih melihat seperti ini, kalau dalam istilah Mas Hersu tadi adalah membangkang begitu ya. Ini saya rasa ini menjadi semacam justifikasi untuk pemerintah daerah lain kalau seandainya mereka juga ikut membangkang begitu ya. Ini enggak gitu. Ayo pemerintah yang lain. Tapi kan kalau kemudian Gibran pun tidak ditindak gitu kan artinya kalau kemudian pemerintah daerah lain melakukan pembangkangan dan ditindak, orang akan bertanya-tanya loh apa maksudnya kan gitu. Nah ini saya kira tantangan yang sangat menarik ya. Jangan dilihat orang ini pura-pura sandiwara aja mau branding Gibran, pasti banyak yang akan bilang begitu. Ini kan Gibran mau jadi gubernur
Jakarta aja dia mulai branding nih gitu. Iya betul, karena Gibran ini memang dijagokan selain untuk Gubernur Jakarta juga Jawa Tengah, Mas Hersu. Karena dari DPD Golkar gitu yang di Solo saja ya, Golkar Solo saja itu sudah menyebut nama Gibran untuk running 2024 untuk Gubernur Jawa Tengah begitu. Belum ide versi Solo ini dong ya. Iya, versi Solo ini. Jadi jadi apalagi untuk yang di Jakarta itu kan yang sepertinya memberikan dukungan itu juga sudah banyak begitu. Jadi ya wajar saja kalau kemudian orang bilang wah ini branding, ini personal branding begitu ya. Tapi setidaknya kalau saya melihat di baliknya ini apa yang dikatakan Gibran ini, kalau misalnya daerah-daerah yang tidak siap artinya akan mendapatkan justifikasi lah gitu. Karena tidak semua seperti kata Mas Hersu itu yang namanya stasiun POM, kalau dulu POM bensin berarti stasiun pengisian listrik begitu ya. Itu di Jakarta saja kan baru berapa gitu Mas Hersu. Apalagi daerah-daerah yang kalau kita sudah istilah isolated area gitu ya, suplai listriknya masih terbatas gitu. Mungkin kalau di Jawa kan udah ada transmisi Jawa dan Madura dan Bali gitu ya. Di daerah-daerah lain masih banyak yang isolated area loh yang bisa masih tergantung pakai tenaga diesel dan sebagainya listriknya. Ada beberapa kabupaten yang masih seperti itu gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian ada mobil listrik itu kan gitu. Iya betul. Dan apalagi listrik ini kan memang untuk pengisiannya itu kita bisa tukar baterai atau diisi. Kalau diisi kalau tidak salah itu teknologi yang sekarang masih sekitar 2-3 jam. Jadi artinya orang menaruh di situ kemudian dia di-charge gitu atau diisi listriknya begitu kan. Ini membutuhkan apa? Habit atau membutuhkan gimana ya? Kalau sekarang kan kita mengisi listrik paling kalau seandainya kalau sekarang kita mengisi BBM itu kalau seandainya antriannya panjang kan kita sudah memperkirakan oh itu panjang segitu kira-kira kalau 15 menit saya masuk kalau enggak saya nyari BBM yang lain kan banyak alternatifnya seperti itu. Kalau ini kalau jumlahnya terbatas kan mau nggak mau begitu dan kemudian dia antri bisa sampai 2 jam sampai 3 jam. Lain lagi kalau seandainya dia menukar begitu. Tapi kan ini stasiun untuk pengisian ini juga masih sangat terbatas. Nah saya bayangkan kalau seandainya itu seperti Solo misalnya sebuah kota ataukah kabupaten itu ada jumlah berapa mobil yang secara bertahap ini akan diganti menjadi listrik. Kalau kata Mas Gibran itu satu mobil saja 800 juta nilainya begitu ya. Average-nya mungkin kita ambil antara 800 sampai 1 miliar. Kalau kemudian ada berapa puluh begitu Mas Hersu ataukah bahkan berapa ratus itu kan nilainya sangat besar. Jadi wajar saya rasa saya sependapat dengan dia kalau lebih baik membangun pasar lebih dulu dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Karena manfaatnya itu jauh lebih banyak. Ya, kalau buat saya yang penting, ayo siapa yang berani ikut sama Gibran. Aman kalau zaman ikut Gibran. Orang soal apa KLB PSSI aja kan syaratnya 2/3 yang mengajukan, setengah yang mengajukan atau 2/3 utusan gitu. Ini cuma 2 saja klub Solo Solo Persebaya. Solo itu apa sih? Persis Solo dan Persebaya aja udah langsung KLB, apalagi ini nanti Gibran kan gitu. Iya, ini seru dan ini bisa jadi ya kalau saya ini sebagai tantangan ya. Dan untuk ini sebenarnya kalau diambil positifnya adalah supaya para kepala daerah itu berani untuk speak up ya Mas Hersu. Ya. Memperhatikan bahwa apa sih yang lebih urgent untuk daerahnya sendiri, apa yang seharusnya dikerjakan lebih dulu daripada yang pritil-minil seperti itu tadi, begitu, yang sesuatu yang membutuhkan dana sangat besar tapi impact-nya itu tidak mungkinlah secara lingkungan itu memberikan dampak begitu, tapi secara ekonomi itu kan tidak begitu. Iya, dan kalau secara ekonomi udah pasti Mbak, karena akan dapat untung. Ya, ada pihak tertentu begitu. Jadi kalikan saja kan jumlah seperti itu kan itu mereka bayangkan kalau perusahaan mobil gitu kan dia mesti bayar sales promotion apa segala macam gitu. Kalau ini nggak perlu karena udah langsung diwajibkan kan, jadi otomatis gampang tinggal tunjuk oh ini segini jatahnya ini ya seperti itu bisnis ya itu bisnis gampang banget kan gitu. Iya, apalagi bisnis ikutannya ya, seperti baterai listrik, ya kan? Dan sekarang akan dibangun juga oleh kelompok. Jadi kita tunggu kepala daerah yang lain. Oh Gibran aja kita mulai, masa Anda nggak berani untuk mulai juga? Tinggal ikut di belakang Gibran aja, jangan bilang gitu. Anda membangga, oh enggak Pak, saya ikut. Kan gitu ya. Saya ikut Gibran, kan gitu.
Iya, apalagi kalau seandainya di sekarang ini di musim hujan dan ternyata banyak sekali bencana di banyak daerah, begitu ya, alokasi dana mungkin lebih kepada membangun jembatan yang rusak, longsor dan sebagainya. Saya rasa itu memang yang lebih urgent dilakukan saat ini gitu, Mas Hersu. Yes, oke. Jadi kita tinggal tunggu ya, Mbak. Kalau kasus ini apakah akan ada kalau tindakan enggak lah ya, saya kira. Tapi yang kita tunggu siapa yang akan ikut di belakang Gibran gitu ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya. Apa yang mau kita bahas? Kalau Anda usul mana dulu yang mau kita bahas? Iya, yang lainnya ini adalah soal Kanjuruhan ya Mas Hersu, karena ini memang yang dinanti-nanti begitu ya kan. Ini kan menuju ke tanggal 5 November yaitu akan dilakukan otopsi atau ekshumasi itu, yang tentunya sebelumnya itu kalau seandainya memang ada pengumuman dari Komnas HAM, ini akan menjadi yaitu justifikasi untuk orang akan bahwa memang sangat-sangat diperlukan otopsi itu tadi begitu. Dan dalam hal ini kan memang Komnas HAM ini sudah dia melakukan investigasinya berarti jauh lebih lama ini Mas Yesu daripada yang dilakukan oleh TGIPF begitu. Jadi sudah selayaknya kita menanti-nanti apakah dengan korban yang sebanyak itu begitu, dan kemudian aksi yang kita lihat memang brutal begitu ya, dan kemudian ini juga merambahnya tidak hanya secara nasional, efeknya juga secara internasional. Apakah memang ini masuk kategori pelanggaran HAM berat? Artinya kalau pelanggaran HAM berat yang sudah ada itu adalah sesuatu peraturan yang memang kemudian diterobos, bahkan ada unsur perencanaan di dalamnya. Dan mungkin kan seperti itu begitu. Ya. Oke, jadi ini Kanjuruhan bagaimanapun juga ini kasus yang sangat serius, ini berkaitan masalah kemanusiaan, ini pelanggaran HAM yang sangat serius, dan saya kira ini nanti kita juga bisa banyak belajar. Orang kan kadang-kadang melihat bahwa pelanggaran HAM itu ya kalau ada terjadi misalnya pembunuhan atau apa gitu ya, ini pembiaran atau itu juga bagian dari pelanggaran HAM sebenarnya. Dalam kasus ini bukan pembiaran ya, tapi ini pelanggaran prosedur SOP yang membuat kemudian banyak orang meninggal dunia, dan itu juga sebenarnya masuk kriteria pelanggaran HAM gitu. Iya, jadi ini seringkali pelanggaran HAM itu yang masuk ke dalam kategori kenapa dia menjadi berat adalah karena dilakukannya oleh penegak hukum gitu. Penegak hukum adalah orang yang seharusnya melindungi, mengayomi, begitu dan melayani, tapi ternyata dia malah menjadi bagian dari tragedi tersebut. Bahkan kalau dalam tragedi Kanjuruhan dia menjadi salah satu pemicunya begitu. Ya. Oke. Kita mumpung kita lanjutin lagi deh kalau kaitannya apa nih, soal tragedi lagi atau Anda mau ngomongin Basar dulu terus ngomongin soal ini apa yang tadi kita sebut Wahabi tadi, atau yang mana dulu yang Anda mau? Yang tragedi yang apa lagi nih Mas Hersu nih kita mau ini kan? Ya kalau tragedi, tragedinya tragedi Susi. Itu tragedi bagi Ferdi Sambo dan Putri ya, karena kan memang ini jadi yang kita sebut sebagai loophole gitu ya, sebagai lubang besar tadinya dia. Kan kita kan sejak awal dulu kita kan selalu bilang kenapa nggak soal Susi ini nggak pernah dieksplor gitu, nggak pernah nggak disebut-sebut, padahal kan dalam kasus di rumah di Magelang itu kan jelas ada Susi selain Kuat, yang kan selalu disebut soal cuma Kuat Ma'ruf dan ada Susi, dan ternyata Susi ini memang sengaja disimpan kan gitu ya. Betul. Dan kemudian kalau kemarin kita sudah ada di off the record yang kemarin kita katakan bahwa Susi ini menjadi trending topik, hari ini menjadi trending topik lagi Mas Hersu. Yes. Jadi saya lihat di Twitter, ini kenapa masih menjadi trending topik gitu ya? Karena emang ini rupanya menjadi salah satu faktor ya yang menentukan begitu, apalagi dia kemudian keterangannya itu memang berbolak-balik gitu ya, sudah memberikan keterangan dicabut atau kemudian dia bingung begitu kan, jadi ya ini menjadi salah satu faktor penentu dalam hal ini begitu Mas Hersu. Selain juga hari ini keterangan dari adik Yosua, keterangan dari kemarin ya maksud Anda ya, kemarin ya. Yang hari ini ada juga Mas Hersu. Oh, hari ini akan ada sidang lagi? Iya, iya. Oh iya, yang kemarin, maksudnya yang kemarin. Kalau hari ini lain lagi. Iya, yang kemarin itu keterangan dari Reza dan siapa? Vera ya, Mas Hersu ya. Menarik sekali. Tapi saya kalau melihat sih yang paling dramatis itu adalah keterangan dari ibu ya, dari ibunya itu dramatis sekali. Terus kemudian juga dari
permintaan maaf akhirnya itu keluar ya Mas Hersu. Karena selama ini itu yang dinantikan, permintaan maaf dari Verdi Sambo maupun dari istrinya. Keterlaluan sih kalau mereka sudah ketemu dengan orang tua dari Yosua dan kemudian mereka tidak melakukan permintaan maaf gitu. Ya. Mari kita bicara yang tadi, ini saya kira mungkin nggak terlalu panjang aja, tapi kita deskripsikan saja kalau soal yang Eko Kun tadi itu yang berkaitan dengan puasa Senin Kamis ya itu ya, yang dia, jadi dia ini benar-benar sering kali mentertawakan hal-hal yang saya kira ini bersifat fundamental ya di dalam Islam ya, berkaitan dengan soal ajaran agama gitu. Kalau waktu itu kan soal perempuan ya, soal perempuan dan laki-laki ya, hubungan antara perempuan dan laki-laki yang dengan Ustazah dari Lirboyo itu, kalau sekali ini kan berkaitan dengan pintu surga ya gitu ya, puasa Senin Kamis gitu ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu kan ada 2 kitab yang wajib ya kita, yaitu Al-Qur'an dan kemudian juga hadits gitu. Walaupun kalau kita yang beragama Islam kan juga mengimani kitab-kitab yang lain gitu yang berasal dari Allah, seperti misalnya kitab Injil, Taurat dan sebagainya. Tapi dalam hal ini dia jadi yang dikomentari oleh Eko Kun tadi ini Mas Hersu, yaitu adalah pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah, yaitu pernyataannya ada di Sahabat KB gitu ya. Jadi dia tuh memiliki akun gitu Ustadz Khalid ini, dan kemudian dia menyatakan di situ bahwa ini hanya kutipan dari ceramah yang panjang sebetulnya ya. Jadi hanya diambil sedikit, yaitu bahwa pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Nah, saya rasa sebenarnya Eko ini kalau seandainya dia mau mengkonfirmasi apakah betul begitu ya, memang seolah-olah ini seperti pernyataan apa ya, karena dia tidak mendengar ceramahnya secara utuh begitu. Kalau seandainya dia mau melihat ini di Quran dan kemudian di hadits, dia akan menemukan ini begitu, diriwayatkan di mana gitu. Dan kemudian dia berkomentar di akun Twitternya itu seperti ini: hari berganti menandakan satu putaran rotasi bumi. Karena itu terjadi perbedaan waktu, termasuk juga beda hari. Bisa saja di Indonesia sudah hari Senin, sedangkan di Washington masih Minggu. Terus pintu surga dibukanya ikut waktu yang mana? Emang di surga ikut rotasi bumi juga gitu. Jadi dia mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi, bahwa pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Yang tentunya kita tahu perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika itu akan menyebabkan harinya berganti cukup signifikan gitu perbedaannya. Dan kemudian ini sudah ada yang mengomentari bahwa itu ada di sini kalau seandainya dia, tapi dia ignore Mas Hersu. Tapi ketika kemudian ini dijawabnya oleh Nadir Shah Hussein, yaitu kita tahu yang suka disebutnya Gus Nadir ya, yang tinggal di Australia, itu orang dari NU begitu dia. Sekarang saya bingung, semua orang NU dipanggil Gus sekarang itu saya jadi bingung juga ini. Banyak sekali Gus sekarang ini kan gitu. Iya betul. Tapi kalau Gus Nadir ini memang dia mungkin karena dia juga aktif di medsos ya, jadi dia cukup terkenal gitu sebutan Gus Nadir itu tadi. Dia kemudian menjawab seperti ini. Dia ini juga orang yang menjawab ketika Eko Kun tadi offside, dan kemudian Ning Imas itu ya, kejadian Ning Imas, dia mengatai ceramah dari Ning Imas pada waktu itu gitu. Jadi kembali orang yang sama, Gus Nadir ini menjawab, Ustadz tersebut sedang mengutip hadis sahih. Maksudnya Nabi agar kita banyak-banyak beribadah seperti puasa sunnah, beristighfar, serta menghindari pertengkaran di hari Senin Kamis. Pintu surga itu simbol pintu rahmat Allah. Senin Kamis sesuai lokasi masing-masing, begitu penjelasannya. Dan kemudian dia kutip hadisnya dalam bahasa Indonesia maupun dalam tulisan Arab begitu. Nah, setelah kemudian disentil tersebut menurut netizen ini, terus kemudian dia tergopoh-gopoh gitu Mas Hersu istilahnya begitu ya. Terus kemudian dia menjawab seperti ini: makasih Gus penjelasannya, suwun, alhamdulillah sudah dijelaskan. Maaf jika sering banyak pertanyaan begitu. Nah, ini tentu saja ini kalau kemudian banyak sekali komentar kalau seandainya yang menyentil atau menjawab itu adalah orang NU, maka dia kemudian terburu-buru dan kemudian gitu ya Mas. Yang lain dia akan sotoy gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Yang lain akan sotoy dan tetap akan seperti itu begitu, sampai akhirnya ya akunnya diserbu begitu, dan kemudian ini menjadi bahasan di banyak media Mas Hersu. Itu antara lain, ini boleh saya bacakan ya, dan saya rasa ini memang penting untuk Eko ini, supaya kelakuannya ini ini pembelahan yang yang sesuatu yang mestinya itu kan hal-hal yang
hal-hal yang bagi orang Islam itu fundamental begitu ya, menjadi dasar dari ajaran kemudian dipersoalkan dan kemudian menjadi pembelahan, sesuatu yang tidak perlu dibahas sebetulnya. Kalaupun dibahas, yang membahas ya orang yang paham gitu kan, para ulama begitu, ustadz dan sebagainya begitu. Nah ini netizen antara lain mengatakan seperti ini, minta maafnya bukan sama Nadir, yaitu Nadir Syah Hussein, tapi sama umat Islam. Penyakit jiwamu udah gila. NU mau aja dijadiin mainan sama orang-orang seperti Eko Kun tadi. Sudah menghina Allah, Nabi, dan agama Islam. Lalu tinggal minta maaf sama orang NU, udah beres. Ada lagi yang mengatakan, hapus postingan kau. Gak kasihan sama Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, jadi di mention, kena blunder kau terus gitu. Nah, ada lagi yang menanyakan seperti ini, nanya itu pakai kalimat yang baik, kalimatnya bukan kalimat pertanyaan, tapi penyangsian. Ya, kalau saya melihat kalimat. Oh iya, itu bukan tanya, gitu. Dia bukan hanya menyangsikan, itu mentertawakan kalau menurut saya sebenarnya konteksnya dia. Iya, betul Mas Hersu. Orang yang bermain medsos itu kan orang yang setiap hari melihat olok-olok, melihat sindir-sindir sarkasm gitu, terus kemudian juga jadi sudah tahu bahwa ini arahnya Eko itu di mana gitu, masuk kategori apa. Ada lagi yang mengatakan seperti ini, kamu itu nggak bertanya tapi sengaja mengolok-olok agama, ilmu nggak seberapa tapi banyak bacot, katanya Mas Hersu. Terus kemudian semua yang baca juga mengerti tujuannya mengolok-olok bukan bertanya. Aduh, ini Mas Eko ini harus inilah mengoreksi diri banyak-banyak, karena kalau seandainya dia sampai sekarang pun walaupun sudah bukan jadi ketua umum Ganjaris gitu ya, tapi dia masih terus mencuitkan sebagai buzzer ya, sebagai buzzer Ganjar begitu, masih mencuitkan soal Ganjar gitu ya. Hebat dia ya, tahan seperti itu ya. Kalau saya misalnya ada terus dibilangin nggak kenal gitu, saya nggak akan pernah juga akan mengenal orang yang nyebut gitu lagi. Apalagi suruh belain. Sorry ya. Mungkin saya baper, tapi ini luar biasa ya kalau dia ya sudah dibilangin nggak dikenal tapi masih terus membela terus gitu ya. Iya kan Mas Hersu bukan buzzer. Ini kan yang dikatakan tadi sebagai oleh Pak Jokowi kalau nggak salah waktu, atau oleh Kominfo waktu itu kan, yang oleh Menteri Kominfo yang mengatakan bahwa ini adalah profesi baru loh gitu, yang menghasilkan gitu, yang menguntungkan gitu. Jadi ya memang itulah Mas Hersu. Dan kemudian kalau buzzer politik ya kita pernah bahas kan, buzzer itu kalau saya buzzer ekonomi, buzzer apa gitu ya, yang memang kegiatan yang menyentuh banyak masyarakat dan kemudian tujuannya adalah untuk mensejahterakan dan sebagainya. Kalau ini kan memang tujuannya adalah untuk memecah belah itu tadi, gitu, mengolok-olok begitu. Ya. Oke. Gak ada habis-habisnya. Tapi jujur, saya malas membahasnya, tapi saya menikmati ketika Anda menjelaskannya. Iya, kita sebenarnya ini antara perlu dan tidak perlu untuk dibahas ya. Tapi kita perlu membahas karena memang banyak juga loh Mas Hersu yang kemudian hanyut pada narasi-narasi para buzzer ini begitu. Ya. Dan kemudian mereka malah menimpali ini cuitan Eko ini Mas Hersu itu malah ditimpali oleh Raja Juli Antoni yang sekarang menjadi wamen begitu. Oh ya? Iya, ditimpali. Jadi nimpalinya itu dengan kalimat yang tidak proper dan kemudian itu juga diprotes. Jadi dia ikut mengolok-olok juga dalam timpalannya itu, dan itu kemudian diprotes oleh para netizen gitu, bahwa tidak selayaknya, apalagi dia statusnya sebagai wamen gitu sekarang. Dan dia anak dari IAIN loh, si Raja Juli, dia pasti paham dong yang seperti ini kan gitu. Iya, dia pasti paham lah. Dia selain IAIN kan dulu juga direktur eksekutif ya dari Ma'arif Institute begitu. Oh iya. Jangan sampai gara-gara kemudian kalau istilahnya Murokin ini masuk kolam jadi cemplung sama-sama IQ-nya sama-sama sekolah 200 nih, bahaya nih ya. Tapi memang itu bahayanya pergaulan gitu ya. Makanya kita juga diminta untuk bergaul itu memilih-milih gitu kan, kalau ya kan. Karena kalau bergaul dengan tukang parfumnya kita bawa harum, kalau bergaul dengan tukang arang ya kita ikut hitam juga kena arangnya kan gitu ya. Oke Mbak, cukup ya soal ekonomi ya Mbak ya. Oke Mas Hersu, sepertinya masih ada bahasan lagi kah kita? Ya, mungkin kita singgung sedikit soal yang tadi, meskipun kita sudah singgung soal di NU sendiri kan juga ada kelompok-kelompok tertentu yang sering sekali juga dia kan merasa tidak nyaman ketika ditakfirikan oleh orang lain gitu kan, persoalan ada bid'ah, ada khurafat, ada tahayul gitu kan, dan NU kan paling sering dikritik soal ini gitu ya. Dan kemudian tapi kalau kemudian dia sendiri meminta agar Wahabi itu dilarang,
Nah ini yang saya kira menjadi persoalan. Kemudian hijab fest dia juga dibubarkan dan sebagainya, kan ini saya kira nggak pas juga gitu ya. Jadi menurut saya ya harusnya dalam menyikapi soal beragama ini saya sepakat soal moderasi gitu. Dan tetapi ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa kompromi ya. Kalau soal-soal yang bersifat kecabangan ya kita saya kira kita bisa bicarakan, tapi kalau yang bersifat ubudiyah saya kira nggak bisa dikompromikan kan gitu ya. Dan ini nggak perlu kita kemudian saling mengkafirkan lain, karena kadang-kadang ternyata akhirnya kita sendiri juga mengkafirkan orang lain kan, dengan melarang orang lain membuat kegiatan itu kan sama aja kita menganggap bahwa kita yang paling benar kan gitu. Itu saya agak saya jujur saja saya tahu fenomena hijrah itu ya, pemuda hijrah, tapi saya tidak begitu dalam. Dan saya setelah pelarangan di Surabaya itu kemudian saya mencoba mencari tahu gitu. Saya buka-buka apa sih hijrah fest itu. Ya ternyata yang di situ kan juga anak-anak itu banyak kan artis-artis gitu ya yang mulai mulai keingintahuannya terhadap Islam itu luar biasa gitu. Orang-orang seperti ini kan mestinya harusnya dibimbing gitu, bukannya malah dimusuhin gitu. Iya betul Mas Ersu. Jadi karena itu tadi ya, ini adalah bagian dari permusuhan itu tadi, bagian yang dibangun oleh para buzzer itu tadi. Mau tidak mau kita melihatnya seperti itu. Karena para buzzer ini terhadap hijrah fest itu Mas Ersu, itu juga pembuliannya tidak kira-kira begitu. Jadi mereka juga merupakan kelompok kadrun, jadi orang yang manusia yang biasa begitu ya, terus kemudian berubah menjadi manusia kadrun dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu kemudian disematkan kepada mereka itu. Padahal tanpa mereka tahu begitu Mas Ersu, bahwa itu sangat dibutuhkan sebetulnya. Di balik itu tuh ada di balik itu ada ekonomi yang berputar begitu besar sekali gitu. Memang oke lah mereka ini orang yang mulai mungkin berdasarkan usia, berdasarkan pengalaman. Ada juga beberapa yang kalau saya lihat kisahnya itu sakit gitu, hampir meninggal, akhirnya dia hijrah, mendekatkan diri kepada Allah begitu ya. Dia meninggalkan kegiatan sehari-harinya, kemudian dia banyak yang kemudian malah justru membantu pemerintah. Kalau saya lihat itu, mereka membangun pesantren, sekolahan ya, yang banyak yang gratis. Yang artinya, dan sekolahan itu tidak berada di kota, tapi mendekati tempat-tempat terpencil begitu. Dan kemudian juga mereka banyak membangun untuk kaum duafa dan sebagainya. Itu kan berarti membantu pemerintah begitu, sesuatu yang tidak tersentuh oleh negara kemudian mereka sentuh begitu. Dan itu tidak selalu harus kemudian ini dengan tujuan tertentu. Banyak kok yang dibantu itu tidak beragama Islam juga begitu. Dan kemudian tapi pemahaman ini kemudian menjadi amburadul dengan bahwa mereka dengan memakai baju yang maksudnya gamis, yang kemudian yang ini itu kemudian distempeli gitu ya Mas Hersu, itu bahwa itu adalah kelompok ini, kelompok itu yang dilakukan Indonesia. Radikal anti NKRI itu yang saya kira. Iya, radikal anti NKRI dan bagian dari organisasi yang sudah dilarang pemerintah. Nah, satu lagi itu seperti misalnya adalah wisata halal. Wisata halal ini kalau seandainya kita mau lihat, di Jepang aja membuat wisata halal. Amerika membuat wisata halal, di Eropa membuat wisata halal. Kenapa? Karena mereka ingin yang namanya turis dari Timur Tengah ini mainnya tidak hanya ke tempat-tempat yang mereka merasa nyaman, karena di situ mereka dapat menemukan tempat hotel yang halal, terus kemudian menemukan tempat kuliner yang halal. Dan itu uangnya besar sekali, sudah diakui gitu di dunia internasional. Karena mereka ini kaya raya, mereka kalau pergi seringkali itu membawa sampai ke pembantunya juga dibawa. Rombongan. Iya, rombongan besar. Dan kemudian mereka, kalau yang saya baca begitu ya, salah satu keluarga yang melakukan perjalanan itu seringkali sampai 1 bulan, 2 bulan Mas Hersu. Ya. Dan mereka itu bukan turisnya beda dengan kayak kita. Kalau kita kan traveling itu betul-betul menjelajah gitu ya. Betul. Mereka mungkin dia karena alamnya itu di sana kan panas orang lebih baik nongkrong di rumah dan keluarnya malam gitu ya. Banyak mereka itu banyak kan nongkrong di kedai-kedai kopi gitu bergerombol, dan itu spendingnya besar dibandingkan dengan turis-turis Australia atau mana yang berselancar di Pulau Kuta. Itu jauh sekali pengeluarannya dengan mereka. Iya, betul sekali Mas Hersu, dan itulah yang mereka lakukan di Jepang. Mereka seperti menyewa itu
Kalau yang dari Timur Tengah itu mereka menyewa itu bisa langsung berapa kamar, bahkan untuk rombongan untuk occasion tertentu begitu mereka bisa menyewa kalau semacam resort kayak begitu mereka sewa semuanya dan selama sekian lama begitu. Dan mereka jadinya jadi enjoy dan itulah yang kemudian untuk menggerakkan ekonomi terutama untuk pariwisata itu dibuat semacam itu. Dan Indonesia sebenarnya bukan Indonesia yang mengawali, tapi justru karena dia melihat negara-negara lain kok sudah jalan itu yang namanya wisata halal, kita meniru sebetulnya. Tapi karena gorengan buzzer itu melihatnya sebagai sesuatu yang akan mengkadrunkan orang. Mereka melihatnya bahwa ini nanti di situ akan Islam menjadi begini. Bukan seperti itu. Tapi sulit sekali pemahaman ini. Oke, saya lupa. Kita itu penduduk jiwa kita berapa sekarang jumlah penduduk itu? 70 sekian ya. 276 atau berapa? Saya nggak tahu sampai berapa turis kita. Masih berkisar antara 8 sampai 9 juta per tahunnya? Iya, masih sedikit sekali Mas Hersu. Kalau dibandingkan dengan satu kota di luar negeri saja itu jauh lebih banyak daripada nggak usah jauh-jauh, bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu penduduknya itu kan 26 juta ya. Penduduknya, dan turismenya itu udah hampir menyamai jumlah penduduknya. Dan saya pernah pada waktu itu punya teman di kedutaan besar Malaysia dan saya tanya, bagaimana kalian itu nge-track? Karena saya lihat turis dari Timur Tengah itu banyak sekali datang ke sana ke Malaysia. Saya bilang, apa sih yang kalian jual itu? Jual hujan, kata mereka. Oh, maksudnya apa? Orang turis Arab itu senangnya cuma duduk ngopi lihat hujan, buat mereka itu udah menarik. Jangan bayangkan orang turis Arab itu keliling mendaki gunung apa enggak, bukan tipikalnya seperti itu ya. Nah, karena saya pikir mungkin karena alamnya juga panas di sana, orang nggak bisa menjelajah seperti itu. Nah, apa kuncinya kata dia? Kuncinya itu sebenarnya hanya tiga kata dia. Satu tadi Anda sebut tadi makanan halal. Kedua, hotel itu connecting door. Connecting door itu karena mereka kan extended family kan, juga kalau semua tuh rame banget sampai anak kecilnya juga dibawa gitu. Yang ketiga kata dia waktu itu tahun berapa ya saya cerita ini, mungkin tahun 2000-an gitu, dia cerita money changer yang tersedia di mana-mana. Iya. Dan kalau kita pergi ke Kuala Lumpur itu kan gampang banget kita cari money changer ya. Beda sekali dengan di Jakarta kan. Iya. Nyari money changer. Di pojokan juga ada money changer. Ya, di Kuala Lumpur tuh luar biasa seperti itu. Nah, jadi dia nangkap itu. Dan kata dia satu lagi, kata dia ada strategi yang kami lakukan. Ini share aja sekalian lah kepada pemerintah. Kata dia gini, Anda tahu kan bahwa dia menyebut waktu itu kalau nggak salah ada 26 negara dari Afrika Utara sampai Teluk sampai kemudian kawasan Syam gitu ya, disebut Palestina apa dan sebagainya gitu yang menggunakan bahasa Arab gitu ya. Dan mereka itu punya artisnya itu kalau satu populer misalnya di Lebanon itu bisa populer di negara-negara lain itu katanya. Jadi gampang sekali untuk mengetrack mereka itu, katanya panggil aja salah satu bintang yang paling terkenal di kawasan Timur Tengah itu, dibikin show-nya di Kuala Lumpur di mana gitu. Nanti orang kaya-kaya itu datang semua gitu loh ya. Jadi wah luar biasa ya. Sementara kita masih mikirnya datanginnya Korea dan Korea itu ada duit anak-anak kita yang membelanjakan duitnya untuk para artis Korea. Kalau mereka Malaysia berpikirnya begitu. Jadi mendatangkan turis dari Timur Tengah untuk datang ke Malaysia dan itu kemudian spending di Malaysia gitu loh Mbak. Jadi kita memang udah ketinggalan jauh dalam soal memang framing Mas Hersu, karena di sini memang politik itu terbelah-belah jadinya seperti itu. Dan kemudian sebenarnya ya dalam istilah kalau kasarnya itu kan istilahnya kita menyediakan tempat untuk morotin mereka gitu. Yang diporotin ini pun bebas, mereka merasa senang, merasa nggak diporotin begitu kan. Dan kemudian juga selain itu juga menggerakkan industri yang lain seperti penyewaan mobil. Mereka tidak akan mau menyewa sepeda motor atau mobil yang ini. Enggak, kalau orang Arab nggak ada turis naik sepeda motor. Kayak bule nggak ada. Tidak seperti yang ada sekarang ini kebanyakan masuk ke Indonesia. Pasti spending money-nya jauh lebih besar. Mereka mau mobil besar, mobil eksklusif, sopirnya juga. Jadi akan banyak lah yang ikutannya begitu yang akan bergerak. Ya, jadi karena kita sejak awal udah ada framing gitu dari kardun ini tempat duit gitu yang ada bilang. Saya tahu di beberapa negara Eropa bahkan salah satunya itu wisatanya mereka misalnya wisata kesehatan gitu ya mereka disediakan satu kota di Jerman, ada satu kota gitu yang sekarang ini digunakan memang untuk wisata kesehatan di rumah sakit dan di sana segala macam, dan kemudian orang-orang Arab nyaman datang ke sana. Dan ada beberapa mall yang sudah menyediakan musola, Mbak. Saya pernah pergi ke satu kota di Eropa, saya kaget begitu tunjukin, kok musolanya bagus banget ini. Terus saya tanya, gimana itu? Ya karena ini banyak sekali turis dari Timur Tengah yang hadir di situ, dan buat mereka
nggak nyaman kalau nggak ada musola. Sama seperti kita ya, kalau saya di Jakarta gitu saya pasti milih mana mall yang musolanya enak. Kalau musolanya nggak enak ya ngapain kan gitu. Dan kan apalagi kita mayoritas Islam, orang bisa nongkrong berjam-jam di mall itu karena ketika tiba waktunya sholat ya mereka tinggal gampang datang ke musola. Jadi ini soalnya bukan soal agama tapi soal bisnis sebenarnya kan gitu. Sebenarnya soal bisnis. Dan kemudian satu lagi yang di framing Mas Herssu, ini tambahan sedikit saja. Jadi mereka membandingkannya, masa sih seperti itu? Coba lihat aja itu turis Arab itu yang ada di puncak yang mereka malah kawin kecil begitu kan, terus kemudian mut'ah di sana, itu beda ya. Jadi mereka tidak tahu bahwa yang di sana kebanyakan malah dari Iran, terus kemudian dari Persia dan sekelilingnya, dan juga memang ada yang pemahamannya itu Syiah gitu, dan itu sudah sering diketahui bahwa yang di sana itu banyak yang Syiah. Jadi mereka tidak membawa keluarga, mereka pergi sendiri. Ada yang kerja, mungkin sistem kerja di tempat dia kerja bisa libur 2 bulan, 3 bulan, dan kemudian mut'ah dengan penduduk setempat. Nah, itu beda dengan yang kita maksudkan turis Arab yang dari Timur Tengah ini, yang dari Qatar, yang dari Saudi Arabia, dari Uni Emirat Arab dan sebagainya begitu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak di antara kita, karena memang sudah terlanjur digoreng itu tadi Mas Herssu, dan mereka juga tidak mendapatkan narasi dan tidak mencari ini seperti apa sih bentuk dari persoalan ini sebetulnya. Yes. Oke, jadi banyak ruginya ya kalau kita jadi bangsa yang terbelah dan kemudian kita ada framing gitu ya, dan menganggap bahwa semuanya urusannya kalau Islam itu buruk aja gitu ya. Padahal sebenarnya kita tidak ngomong soal Islamnya, ini ngomong sisi ekonominya gitu, sisi negara. Oke, kita sudah banyak juga kita ngobrol, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi besok ya. Besok itu ketemu berarti hari Kamis kita ya. Dan saya Herssu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda dan bersamaan kita. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau diadu domba ya. 0 ini juga lambang persatuan. Ini ya 0 bulat ini ya. Siap.